Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Ainatul Rukiah, guru mata pelajaran SKI di MTS Al-Khair Ambung Mas Bagit Timur, sekaligus mahasiswi PPG BED 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja dengan tema Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah. Inilah video pelajaran saya, mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin ya qadir ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, ibu guru akan absen terlebih dahulu. Bilang hadir dan angkatan. Abdul Rahman, Hadir. Ahmad Asnori, Hadir. Anitya Putri, Hadir. Azril Ramdhani, Hadir. Dina Oktaviani, Hadir. Dini Rizkatul Haramaini, Hadir. Erni Yuliana, Hadir. Firman Maulana, Gigi Taqwa, Husnul Khatimah, Hadir. Intan Nazhura, Hadir. Irfandi Zakaria, Hadir. Laili Mahamad, Hadir. Lukman Eko Wahyudi, M. Agus Ramdan, Hadir. Iqbal Sadiq. Baik anak sekalian, jadi apakah hari kalian semangat untuk belajar? Semangat untuk belajar? Sebelum ibu guru mulai ke pelajaran mata pelajaran yang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ibu guru akan ulang ya yang sudah ibu guru ajarkan minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Oke, kita mulai. Sukses. Cita-cita kami. Belajar. Sepenuh hati. Ngapain? Yes. Ngapain? Yes. Ngapain? Yes. Baik anak sekalian, pada minggu yang lalu ibu guru sudah menyampaikan materi tentang, masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih. Apa materi kita? Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Baik, ibu guru akan mengingatkan kembali. Masih ingat? Ada yang masih ingat tentang pada tahun berapakah dinasti Ayyubiyah didirikan? Silakan Tata, masih ingat? 661 sampai 662. Iya, pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Masih ingat siapa khalifah pertama dinasti Umayyah? Ya, Resti? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Materi kita pada pagi hari ini adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Coba buka buku kalian. Buka buku kalian pada bab 1 tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya, baik. Adapun tujuan kalian mempelajari sejarah Daulah Bani Umayyah di sini adalah yang pertama, menganalisis sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah untuk menumbuhkan
jiwa yang optimis, kritis, dan berprestasi. Yang kedua, tujuan kalian mempelajari sejarah Daulah Abbasiyah adalah meneladani, mengevaluasi peran para ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Bani Abbasiyah untuk menjadi pribadi yang kritis, berpikir ilmiah, dan berpartisipasi aktif dalam kemajuan peradaban Islam. Baik, ini adalah tujuan kita atau tujuan kalian untuk mempelajari dinasti Abbasiyah. Di materi ini kalian akan belajar berkelompok. Ibu guru akan membagi kelompok menjadi empat kelompok supaya kemudian nanti kalian akan berdiskusi tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kelompok pertama ibu guru ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang 1, 2 bergabung kelompok 1, 2 bergabung kelompok 2, 1, 2 bergabung kelompok 3. Berapa? Sekarang yang ini ya, jadi kelompok 4. Yang lain, Kak, tampilnya digeser. Tampilnya digeser. Satukan meja sayang. Ayo, kelompok. Satukan meja, tapi biasa kerja kelompok kalian 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan kertas kerja kalian. Di sana ada kelompok, ada nama kelompok. Nanti tulis nama kelompok kalian di sana, ada kolom nama kelompok. Dan perhatikan tujuan pembelajaran di sana. Peserta didik dapat menulis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan analisis materi berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya, jadi berhubungan dengan tugas ini, ibu guru akan memutarkan salah satu video YouTube tentang dinasti Abbasiyah. Nah, jadi nanti kalian harus nonton betul-betul, perhatikan dengan seksama sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini di layar ya. Nah, jadi nanti kemudian di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi di sana. Yang pertama, perhatikan tempat kerja kalian. Apa yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah? Tuliskan khalifah besar Daulah Abbasiyah dan jasa-jasanya. 3. Bandingkan keberhasilan para khalifah beserta Daulah Abbasiyah besar dalam membawa Islam pada puncak kejayaan. Yang keempat, sebagai pelajar, keteladanan apa yang dapat kalian ambil dari kemajuan peradaban dan kebudayaan masa Daulah Abbasiyah. Nomor 5, di era digital saat ini, bagaimana sikap seorang muslim atau muslimah yang bertakwa menyikapi kemajuan teknologi informasi. Ya, jadi dalam tugas ini kalian akan ibu guru sajikan video YouTube tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi nanti kalian bisa menjawab soal itu dari menonton video ini ya. Ada yang belum dimengerti tentang soal ini sayang? Sudah mengerti semua? Ya. Baik. Ingat, karena ini kerja kelompok, jadi semuanya harus ikut kerja. Jangan menonton saja. Bantu, nanti ada ketua kelompoknya, ada juru tulisnya, kemudian teman-teman yang lain membantu ya dengan menyaksikan video YouTube ini. Sebentar. Sudah siap menonton? Sudah. Baik. Perhatikan bagus-bagus ya YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya Sinubban. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam sejarah budaya Islam. Ada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nama dinasti Bani Abbasiyah dipilih karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, di mana bin Hashim, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang 5,5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi.
atau 127 Hijriah sampai 656 Hijriah. Latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbas juga bisa dibesarkan dari konflik yang terjadi di masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah, lalu munculnya kelompok oposisi. Setidaknya ada dua isu utama yang ditemukan kaum oposisi. Pertama, sikap diskriminatif dan keadilan pemerintah dinasti Bani Umayyah. Kedua, penindasan para khalifah dinasti Bani Umayyah terhadap Nabi atau keturunan Ali. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Bani Umayyah pada masyarakat luas dengan meminta dukungan agar masyarakat membantu keluarga Rasulullah yang diperlakukan tidak adil selama pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Propaganda tersebut mereka namakan usaha dakwah. Gerakan usaha dakwah dimulai ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin dinasti Bani Umayyah. Keterangan dari stabilitas negara memberi kesempatan kepada dakwah untuk menyusun dan merencanakan kegiatan di Al-Umayyah. Namun saya Ali bin Abdullah wafat pada tahun 124 Hijriah atau 342 Masehi. Cita-citanya tersebut diteruskan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali yang meluas gerakan dakwah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat pemerintahan. Al-Umayyah sebagai pusat pemerintahan komunikasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat pergerakan etnis. Kota Kufah dan Khurasan dipilih sebagai benteng pertahanan strategis karena dibunuh masyarakat Muslim atau Khawarij yang tidak puas dengan kegiatan dinasti dan motif kata hubungan baik dulu kota kuasa atau Muslim al-Khurasan. Muhammad bin Ali tidak menentukan nama dan nama mereka menggunakan nama tersebut untuk dimulai kebenaran kelompok. Ada juga berhasil dibandingkan berbagai kekuatan antara mulku fanatik anti Nabi Thalib yakni kelompok Syiah dengan kelompok yang anti Nabi Thalib yakni Khawarij dan kelompok-kelompok Muhammadiyah. Untuk melakukan berbagai kegiatan propaganda, datanglah 12 propagandis yang tersebar. Kalian sudah habis? Ada yang sudah selesai dengan tugas-tugasnya? Sudah selesai? Baik. Sudah mulai melemah ini kelihatannya. Kita akan tetap semangat dulu, ya, untuk menyemangati semua kelompok supaya tidak ngantuk. Belajar? Sukses? Cita-cita kami. Baik, terima kasih, masih semangat ya. Kita akan presentasi langsung. Kelompok berapa tadi yang sudah jadi? 3. Kelompok 4 ya? Iya. Kelompok 4. Baik, bisa dibaca kesimpulan dari hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan dipresentasikan sedikit saja. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari sudah guru tugaskan diskusi kami. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari bantuan masyarakat muslim lainnya. Kaum muslim Arab yang mendukung dinasti Abbasiyah terdiri dari penduduk Mekah, Madinah, Irak, dan kaum Syiah atau keturunan Ali. Dinasti Abbasiyah berhasil mendapatkan dukungan tersebut dengan seruan sebagai sesama kaum yang tertindas dan sesama keturunan Hashim. Dukungan kaum muslimin Arab yang terbesar datang dari orang-orang Persia. Mereka dianggap sebagai kaum Mawali pada masa dinasti Umayyah dan dianggap sebagai warga negara kelas 2. Mereka merasa hak-haknya sebagai warga negara terabaikan. Dukungan-dukungan tersebut membuat dinasti Abbasiyah memiliki kekuatan yang besar hingga mampu menumbangkan dinasti Umayyah.
Baik, itu dari sedikit ya tentang presentasi dari hasil diskusinya kelompok 4. Mungkin dari presentasi tadi ada yang bertanya, kelompok mana yang bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, kelompok 3 silakan bertanya ke kelompok 4. Tokoh utama pencetus pendirinya Daulah Abbasiyah. Ya, jadi kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaannya. Jadi tokoh yang paling berperan dalam berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Al-Abbas Asy-Syafah. Terima kasih. Sudah tadi dipahami ya. Jadi tokoh utama dalam berdirinya dinasti Abbasiyah siapa tadi? Abu Al-Abbas Abu Asy-Syafah. Al-Abbas Asy-Syafah. Yang lain bisa mengerti dengan penjelasan dari kelompok 4? Ada yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan kelompok berapa? 2. Kami dari kelompok 2 ingin memberitahu hasil dari diskusi kami. Ya, silakan kelompok 2. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. 1. Membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh yang berperan antara lain sebagai berikut. 1. Muhammad Al-Abbas. 2. Ibrahim Al-Imam. 3. Abu Muslim Al-Khurasani. B. Menerapkan politik bersahabat. Artinya, keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dalam pemerintahan Bani Umayyah. C. Dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas, tetapi Bani Hashim. Tujuannya dari penggunaan nama tersebut adalah agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib karena berasal dari bani yang sama, yaitu Bani Hashim. D. Menetapkan wilayah Khurasani sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, baik. Kasih Agus untuk presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya ada kelompok yang bertanya ke kelompok 2. Ya, baik. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan sampaikan pertanyaannya kelompok 2. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, tahun berapakah dinasti Abbasiyah didirikan? Ya, silakan kelompok 2 ditanggapi pertanyaan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab kelompok 1. Tahun Bani Abbas didirikan adalah 132 sampai 136 Masehi atau 750 sampai 754 Hijriah. Baik. Itu tadi jawaban dari kelompok 2. Bisa diterima kelompok 1? Oke, baik. Kasih Agus untuk kelompok 1 juga. Kami sudah mengikuti diskusi dengan baik. Alhamdulillah penyampaian kalian sudah cukup lumayan. Sudah bisa ya, kalian sudah mulai bisa berdiskusi bagaimana selayaknya orang-orang kakak-kakak kelas kalian sudah pintar berdiskusi. Kesimpulan dari semua bahan ajar kita pada pagi hari ini adalah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah didirikan tidak terlepas dari ketika runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh salah satu tokoh utamanya, yaitu siapa tadi? Abu Al-Abbas. Berdiri pada tahun 132 sampai 136 Masehi Atau 750 sampai 750 Ya, baik. Adapun hikmah dari mempelajari dinasti Abbasiyah adalah mempelajari tentang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah tidak hanya memberikan pengetahuan sejarah yang berharga, tetapi juga menginspirasi kita untuk mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah jadi video yang kalian tonton tadi itu tidak hanya sekedar kalian tonton, tapi bagaimana kemudian hasil refleksi dari kalian menonton film YouTube tadi itu kalian bisa merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan dari seorang tokoh Abu Abbas Asy-Syafah. Kemudian hikmah yang kedua, pemahaman sejarah mempelajari tentang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan sejarah dunia Muslim. Hal ini membantu kita untuk memahami perubahan politik, sosial, dan kebudayaan yang terjadi
pada masa itu. Baik anak-anak sekalian, jadi materi kita pada pagi hari ini Ibu Guru anggap sudah selesai. Minggu depan tetap belajar di rumah. Minggu depan materi kita adalah mempelajari tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Kalau pada pagi hari ini kita belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, minggu depan kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh ilmuwan masa Daulah Abbasiyah. Baik anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini atau pertemuan kita pada